Hei, ada apa denganmu? Bangun. Hei, 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 ada wanita pingsan. Wanita mana yang pingsan? Aduh, kamu ngapain? Ini. Hei, bangun. Kok bisa gini? Pak Yu, tolong bantu aku dulu. Bawa dia ke kamar tidur di lantai atas. Kamar tidur. Ya, kamar tidur di lantai atas. Oh, tolonglah, Pak Yu. Selamatkan nyawa. Oh, terima kasih. Oh, ya ampun. Hei, ada sesuatu. Meja kerjamu. Oh, Ini Xiao Lei. Xiao Zhang, Xiaoan. Kalau ada pertanyaan, tanya saja. Tanya aku saja. oke, terima kasih asistenmu. Mohon banyak bimbingannya. Gak usah banyak-banyak bimbingannya. Mulai sekarang panggil aku Fei Fei saja. Nanti aku ajak kamu ketemu Kak Mei. Kak Mei. Ah, itu Pak Hi. Kami panggil begitu kalau nggak ada orang. Biar kamu gabung ke perusahaan. Pak Hi sampai merah muka sama orang di departemen desain. Kamu harus berperilaku baik. Jangan mengecewakannya. Untukku. Oak, Aku nggak sanggup. tentu saja. Banyak banget yang interview. Kalau nggak nurut aturan. Kalau bukan karena Pak Hi, kamu pikir bisa masuk. Kalau gitu, aku harus berterima kasih sama dia. He Zong Hao. Pak Hi sudah datang. Pak Hi, Yutong sudah datang. Mau bicara sama dia sekarang? Halo, aku Hime. Hi Mei. Oke, hari pertama kerja. Gimana perasaanmu? Kenapa enggak? Tanya aja Fei Fei. Aku juga ada rapat. Datang ke kantorku setelah jam 10. Kamu kenapa sih? Begitu lihat Pak Hi, aku jadi bingung sama aturannya. Jangan dulu lakukan ini. Kenapa dia? Kenapa dia nggak kenal aku? Oh, makasih. Hei, dadah. Silakan masuk. Pak Hi. Ah, silakan duduk. Nggak usah terlalu formal. Aku cuma mau ngobrol santai aja sama kamu. Tahu kondisi kamu. Pak Hi. Ada yang mau kamu tanyain ke aku? Itu waktu wawancara kemarin. Wawancara. Ah, kita harus ngobrol. Soal kecerdikan kamu. Bukan, seharusnya. Berani. Bukan Pak Hi. Sebenarnya, aku juga merasa aneh waktu itu. Aku beneran harus. Aku cuma mau bantu kamu. Bantu aku. Kenapa gitu? Gimana kamu bisa bantu aku dengan draft desainmu? Kamu lagi ngomongin draft desain. Iya, Kamu beneran sama sekali nggak ingat aku. Sutong. Kayaknya hari ini pertama kali kita ketemu. Kalau soal ingat, aku juga ada ingatan soal draft desainmu. Kamu kenapa hari ini? Kalau kamu merasa nggak fit, kita bisa ngobrol lain hari. Ah maaf. Aku beneran lagi nggak fit. Udah lumayan. Nggak apa-apa. Itu Pak Hi. Kita lanjut ngobrol aja. Pak Hi. Boleh aku duduk? Ah, duduk. Mari kita bicara tentang draft desainmu.
Saya sudah melihat draft desainmu. Sangat penuh pemikiran. Saya ingin mendengar apa yang kamu pikirkan saat itu. Ide yang kamu punya. Saya hanya berpikir. Pertanyaan wawancara saja tidak bisa mencerminkan kemampuan sebenarnya seseorang. Kita tidak mencari mahasiswa untuk ujian. Menurut saya, draft desain yang bagus jauh lebih baik daripada mensketsa di tempat pertanyaan wawancara, itu lebih meyakinkan. Wow, kamu sangat sombong. Kesombongan. Tuan He, bolehkah saya ganti kata itu? Itu adalah kepercayaan diri. Kepercayaan diri adalah dasar untuk melakukan segala sesuatu dengan baik. Seorang desainer yang hebat. Jika dia bahkan tidak memiliki kepercayaan diri sedikit pun. Lalu bagaimana inspirasinya bisa penuh imajinasi? Bagaimana pikirannya bisa berjalan tanpa batas? Hahaha. Kamu sangat rendah hati. Hahaha. Senang-senang ya? Kenapa kamu ada di sini? Sepertinya belum ada yang mengusir saya keluar dari perusahaan, kan? Kita masih suami istri. Tidak apa-apa jika bertemu denganmu. Tuan Naga, saya keluar dulu. Heh. Dia sedang dalam suasana hati yang bagus. Oke. Mari kita bicara langsung ke intinya. Saya sedang bekerja. Lihat dirimu. Ini lagi-lagi dia. Hei. Xiao Mei akan sampai ke pengadilan besok. Kita bukan lagi suami istri. Jadi saya datang hari ini. Hanya ingin pedulikanmu untuk yang terakhir kalinya. Pedulikan saya. Oak, Tidakkah menurutmu mengatakan itu sekarang lucu? saya benar-benar pedulikanmu. Demi semua tahun yang kita jalani bersama. Demi putri kita Nell. Setujui saja permintaan saya. Suami istri bisa bersama dan juga bisa berpisah. Apa yang tidak bisa dibicarakan? Ini harus dibawa ke pengadilan. Apakah aku yang akan diadili? Jika kau benar-benar melakukan ini demi ini. Kau tidak boleh terlalu memaksa. Lalu? Kau memang bertekad jadi orang kikir, kan Homei? Tidak ada apa-apa selain uang di matamu, kan? Sutianlu, jika yang ada di mataku cuma uang. Mengapa aku mau bersamamu dari awal? Bukankah kamu sudah dapat cukup banyak selama bertahun-tahun ini? Oh. Kalau begitu sepertinya urusan kita cuma bisa diputuskan oleh pengadilan. Sampai besok. Jangan bilang aku tidak ada rasa kasihan padamu. HMPH. Kau tahu sendiri berapa banyak hal buruk yang kau lakukan padaku. Terserahlah. Menang atau kalah, Tuhan yang tahu. Terserahlah. Sampai bertemu di pengadilan besok. Kami percaya bahwa Nyonya Himei mengatakan bahwa Tuan Su Tianlu berselingkuh. Kurangnya bukti. Justru sebaliknya. Nyonya Himei. Sudah lama dia keluar dari pernikahannya. Dengan suaminya, Tuan Su Tianlu. Ada orang ketiga di luar pernikahan itu. Jadi, Tuan Su Tianlu adalah pihak yang benar-benar terluka. Kau mengada-ada. Fitnah. Dan ini adalah buktinya. Wei Fei, lepaskan. Apa yang kau lakukan? Ada apa denganmu? Apakah kamu gila? Keji, tidak tahu malu. Kenapa kamu mau menyakiti Tuan He? Apa yang sebenarnya kamu lakukan bersama Sutianlu? Apa yang dia lakukan padamu, brengsek? Aku yang menyakiti Tuan He. Apa yang sebenarnya aku lakukan bersama Sutianlu? Fei Fei, aku peringatkan padamu. Jika kamu lagi, jangan salahkan aku yang tidak sopan. Aku punya niat untuk memakimu, bahkan membunuhmu. Apakah Sutianlu suruh kamu memasang jebakan untuk menyakiti Sister Mei? Bagaimana kamu bisa mendapatkan foto-foto itu? Memalsukan perselingkuhan. Ide siapa ini? Kamu atau dia? Selingkuh itu bukan. Foto apa yang kamu bilang? Jelaskan padaku. Kamu pura-pura lagi. Yutong, kamu terlihat jujur di permukaan. Itu cukup tangguh. Kapan kamu melakukannya? Kenapa Kak Mei terbaring di pelukanmu di foto itu? Bagaimana kamu bisa masuk ke kamar Mei? Mei terbaring di pelukanku. Bagaimana aku bisa masuk ke kamar Mei?
Kamu membias Kak Mei, kan? Tidak bilang padaku? Maksudmu hari itu? Dia pingsan hari itu. Gimana Tuan He? Aku ingin. Kamu lihat dia, kamu sakiti dia begitu parah. Kenapa kamu menemuinya? Beijing Gan. Hanya polisi. Kamu bangga. Kamu pikir kamu membantu Su Tianlu? Uang Kak Mei semuanya ditipu. Kamu tidak akan dapat balasan, kan? Aku beritahu kamu Yuto. Kamu harus berani masuk ke perusahaan lagi. Aku akan telepon polisi untuk menangkapmu segera. Kamu dengar jelas. Bangsat. Wanita cantik apa sudah lama pergi darinya dan dia. Pernikahan suami Tuan Su Tianlu. Ada pihak ketiga di luar. Dan ini buktinya. Ya. Ah, selanjutnya. Tuan He. Tidak, aku tidak menyangka. Kamu juga belajar main tipu. Tuan He, aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Lari dari nurani. Kamu cerai suamimu dan bagi harta keluarga. Aku tidak terlibat. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Foto apa? Selingkuh apa? Pokoknya, cari siapa yang kamu suka. Jangan datang padaku. Aku tidak tahu apa-apa. Kamu tidak tahu. Setelah kamu baca ini, beraninya kamu bilang tidak tahu? Tidak, aku tidak menyangka ini akan terjadi. Maaf, kamu aktor yang sangat hebat. Yang tidak aku duga adalah, inilah yang dilakukan suami terhadap istrinya? Apakah kamu begitu rela menjadi kaki tangannya? Kamu sama sekali tidak punya hati nurani. Apakah kamu masih manusia? Ini tidak ada hubungannya dengan aku. Dia menelpon aku hari itu. Hanya menyuruh aku datang untuk wawancara. Dia bilang bos menunggu aku di villa. Jadi aku masuk dalam. Kemudian aku melihatmu. Kamu pingsan. Dia menyuruh aku memegangmu. Aku sangat bodoh. Bukan kamu yang bodoh, tapi aku yang buta. Sejak hari aku menikah 6 tahun yang lalu, aku sudah benar-benar buta. Hei, Tuan He. Berikan itu padaku. Xiao Hui, foto-foto ini tidak ada hubungannya dengan aku. Aku. Li Tong. Kamu bajingan. Kak Sang mau pergi kemana? Kamu mau kirim uang kemana? Kirim uang ke siapa? Siapa lagi yang bisa aku berikan? Aku sudah ambil semua yang bisa aku ambil. Setelah membiarkan kau dan tidak orang. Tidak punya hati sama sekali. Terlalu berlebihan. Ada APA? Apakah aku harus cari Tuan He? Aduh, lebih baik kamu berikan padaku dulu. Jangan kirim itu. Oh, elah, aku mengerti. Aku mengerti. Siapa yang suruh kamu datang? Aku ingin bertemu Tuan He. Aku harus bicara dengannya. Sebelum aku marah besar. Cepat pergi. Aku harus bertemu Tuan He. Yu Tong, jangan carry-carry masalah. Lihat apa yang sudah kau perbuat. Dan hadapi. Kalau kau berani ganggu kaki lagi, aku akan telepon polisi. Apapun yang kau mau, silakan telepon polisi. Tapi aku harus menemuinya. Berhenti antaku. Kakak Sang telepon polisi. Kakak Sang, telepon, cepat. Letakkan teleponnya. Bajingan seperti Kak Mei harus diserahkan ke polisi. Fei Fei, lepaskan dia. Masukkan dia. Tutup pintunya. Apalagi yang mau kau katakan? Apalagi yang dia harus katakan? Bawahan Su Tianlu. Mei,
Ayo telepon polisi. Kau bisa tanya apa saja. Aku akan telepon sekarang. Berhenti. Tugas utamamu sekarang adalah antarkan ceknya ke Susianlu. Jangan khawatirkan sisanya. Kembalikan uangnya. Kenapa? Bagaimana dia memperlakukanmu? Aku tidak akan pergi. Kamu masih mau aku pergi? Kamu masih asistenku? Pergi saja. Kenapa kau suruh aku pergi? Perkawinanku hancur. Tapi aku masih bisa hidup. Kalau kau berani sakiti Nel, aku tidak akan melepaskanmu sampai mati. Aku tahu kau sudah membenciku. Tapi aku harus memberitahumu. Aku tidak melakukan apa-apa. Ada konspirasi. Aku harus buktikan padamu. Tolong percayai aku. Kenapa aku harus percaya padamu? Hanya kepribadianku. HMYH. Kau mungkin menertawakan ini. Aku sudah hidup 24 tahun. Meski tidak ada yang bisa dibanggakan. Tapi itu polos. Aku harus buktikan itu padamu. Untukku. Dan juga untukmu. Hei, siapa kamu? Aku punya sesuatu yang mau bertanya padamu. Di mana tempat tinggal Su Tianlu? Su Tianlu. Bagaimana aku tahu di mana dia tinggal? Kamu kan sopir perusahaan itu. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Aku sudah mengundurkan diri. Aku tidak tahu API. Kamu salah orang. Kamu harus memberitahuku. Kalau tidak, kamu tidak bisa keluar dari sini hari ini. Jangan menakut-nakuti aku. Sudah kubilang aku tidak tahu, ya memang tidak tahu. Tapi aku dengar rumah lamamu roboh. Tuan He yang bayar buat bangun rumah barumu. Putrimu tidak punya uang buat sekolah. Itu juga Tuan He yang bayarin uang sekolahnya, kan? Jangan lupa jemput aku besok pagi. Su Tianlu. Siapa kamu? Berhenti pura-pura tidak tahu siapa aku. Kamu kan tahu siapa aku? Tahu. Sekarang ingat kan? Hei, aku benar-benar tidak menyangka. Beraninya kamu datang menemuiku? Siapa yang memberitahumu aku tinggal di sini? Jangan banyak omong, aku mau tanya. Bagaimana kamu bisa menemukan aku? Bagaimana kamu bisa dapatkan foto-foto itu? Foto? Kamu tanya aku? Aku tanya, kamu pura-pura bingung atau apa? Bagaimana kamu dapatkan foto itu? Kamu harus lebih tahu daripada aku. Biar aku kasih tahu kamu sesuatu. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Jangan ganggu aku terus. Hentikan, berhenti. Semua ini rencanamu kan? Kamu bersekongkol dengan wanita itu kan? Kamu tidak takut aku pergi ke pengadilan untuk menuntutmu? Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak tahu apa? Bagaimana kamu bisa sampai pengadilan? Keluarkan foto-foto itu. NAK. Memanggil polisi butuh bukti. Buktinya mana? Hime yang taruh foto itu di villa sendiri? Kira aku nggak bisa cari? Hei, mau aku bilang kamu berani banget? Ngelakuin hal kayak gini? Paling nggak? Harus nunggu aku cerai sama Hime dulu baru bisa? Dengerin aku. Manfaatin sekarang. Aku udah baik sama kamu. Kamu tertarik, buruan pergi. Atau aku laporkan kamu buat pelecehan dan fitnah. Sayang. Ok. Lagi lihat apa? Udah lama ngintip. Aku cek tuh anak udah pergi belum. Anak itu. Dia nemuin apa tentang kita? Panic APA? Ah. Mereka nggak punya skill buat duduk. Yang tinggal di sini sedikit. Setiap kali kamu datang, langsung nyetir ke depan gedung. Nggak ada yang bakal lihat. Ah, nanti aja kita bahas lagi. Anak itu aja nggak kepikiran gimana kamu nemuin dia. Cari kambing hitam dari data rekrutmen perusahaan. Otakmu emang pinter banget. Tapi jarang dipakai. Nggak nyangka Himei beneran taruh ini.
Anak itu direkrut ke perusahaan. Aku juga aman. Mereka nggak bakal dapat apa-apa. Ya udah, kamu harus berterima kasih sama aku. Kalau bukan aku yang turun tangan di saat kritis. Bisa nggak sih orang tolol itu masuk perangkap? Ya iya, aku. Oke, makasih. Bantuin aku buat legain kesel ini. Aku nggak bakal lupa tahun itu. Cara Himei yang tua itu menghadapin aku. Wajah sok kuasanya itu. Dia pikir dengan maksa aku tanda tangan perjanjian pranikah. Aku nggak bisa ngapa-ngapain anak perempuannya. Kekanak-kanakan. Sekarang kamu bangga. Sok banget. Dengerin aku. Jangan coba-coba nusuk aku dari belakang. Ok. Mulai sekarang, kamu harus jujur di sampingku. Ok. Kalau kamu berani setengah hati padaku, Gimana hasilnya? aku akan makan kamu. Kamu sudah makan aku sekarang. Hei, Oak, untuck kita berdua. Kamu benar-benar harus pergi dari sini. maaf? Dan aku bilang, oke. Aku akan makan kamu. Pensi. Halo, sayang. Aku sudah di pesawat. Sorotan sangat ketat 2 hari ini. Aku tidak akan telepon kamu. Jangan kembali. Oke. Oh, begitu. Lalu kamu tidak boleh makan dengan wanita lain. Oke, jangan khawatir. Ayo, minum, minum. Tuan He. Aku lihat cewek itu. Dia bersama Su Tianlu. Tapi aku kehilangan dia. Dalam perjalanan ke bandara, motor aku dihentikan. Aku serius. Ini semua jebakan yang mereka pasang. Kamu sakiti aku juga. Kenapa kamu tidak bisa percaya padaku? Aku percaya. Gimana kabarmu? Aku tidak percaya kamu. Terus kenapa? Aku sudah lepaskan kamu. Kenapa kamu tidak bisa lepaskan aku? Berhenti acting, oke? Apalagi yang Sutianmu mau lakukan? Apalagi yang bisa aku lakukan untukmu? Lalu aku akan buktikan padamu. Ah, kalau tidak, pergi ke rumah sakit lihat. Tidak. Aduh, kamu bisa ketularan begini. Kalau kamu tidak percaya padaku, aku terus meluncur. Kamu lakukan ini supaya aku percaya padamu? Benar. Ya, tidak juga. Lalu kenapa? Aku ingin buktikan bahwa aku tidak bersalah. Tapi aku juga ingin kamu maafkan aku. Maafkan. Jebakan itu dibuat oleh mereka, tapi aku, Bagaimana kabarmu sekarang? tapi jika aku lebih cerdas, aku tidak akan menyakitimu, kan? Kenapa kamu begitu bersemangat? Lukamu bisa terbuka lagi. Oke?
Sebenarnya, aku juga pernah memikirkannya. Dengan kepercayaan dirimu seperti itu, pemuda yang tidak pernah menyembunyikan apa-apa, bagaimana bisa jadi kaki tangan Su Tianlu? Tapi sekarang aku merasa senang. Dan juga sangat beruntung. Kamu bukanlah orang yang saya bayangkan. Meskipun kamu agak bodoh. Cukup bodoh sampai menyakiti dirimu sendiri hanya untuk membuktikannya padaku. Kamu percaya padaku? Apakah kamu benar-benar percaya padaku? Maaf. Maafkan aku. Aku hanya terlalu bersemangat. Heh. Tidak apa-apa. Lukamu cukup parah. Aku akan antar kamu pulang. Tidak perlu. Tidak seburuk yang kamu pikirkan. Biarkan aku antar kamu pulang. Tempat tinggalmu sangat jauh. Jalannya juga sangat terpencil. Bagaimana jika ada orang gila di jalan? Biarkan aku antar kamu. Baiklah. Terima kasih, Bu. Hai. Aku sudah sampai rumah. Kurasa akan hujan di luar. Jangan sampai hujan menyentuh lukamu. Kamu juga harus cepat pulang. Ya, kamu sudah istirahat lebih awal. Terima kasih sudah mengantarku pulang. Apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa aku tidak berada di sini? Oh. Sepertinya aku pulang tepat waktu. Ini bukan waktu yang tepat, kan? Ini namanya tidak mengaku. Jangan ngomong sembarangan. Katakan itu pada dirimu sendiri. Bukannya kamu bilang aku memfitnah dan menjebakmu? Sudah larut sekali. Kamu ngapain di kamar istriku? Iya, aku lupa. Kita sudah bercerai. Sekarang kamu harus memanggil mantan istrimu. Benar kan? Kita sudah bercerai. Bagaimana dengan kalian berdua? Kamu tidak perlu menjelaskan padaku. Aku juga tidak peduli. Ya, aku tidak punya apa-apa untuk dijelaskan pada bajingan sepertimu. Ini rumahku. Aku minta kamu keluar. Keluargamu punya setengah dari milikku. Kenapa aku harus keluar? Kalau aku tidak pulang hari ini untuk ambil sesuatu. Aku belum tahu. Di rumah ini, pertunjukan yang bagus. Tapi aku selalu aneh. Kenapa seorang pria mau? Uang bisa sangat menakutkan. Apa uang sepenting itu bagimu? Tentu saja uang itu penting. Kamu, Himei, tidak pernah kekurangan uang. Tentu aku tidak tahu bagaimana rasanya kekurangan uang. Apa itu uang? Uang adalah Tuhan. Kalau tidak punya uang, kamu akan diremehkan. Kahina, tidak punya kepribadian. Aku akan selalu mengingatnya. Sebelum kita menikah, ibumu punya perjanjian pranikah itu. Dia memaksaku untuk menandatanganinya. Kenapa aku harus? Aku tidak punya uang untuk berselingkuh. Kamu selingkuh tanpa cedera? Hanya karena aku tidak punya uang. Ibumu meremehkanku. Tidak ada apa-apanya tanpa uang. Martabat. Bukan itu maksudku. Aku tidak pernah melihatnya seperti ini. Kamu dan ibumu sama saja. Kamu? Di perusahaan? Kamu bosnya. Aku wakil presidennya. Semuanya cium pantatmu. Siapa peduli aku ada? Kita sudah menikah bertahun-tahun. Aku tahu kamu gak pernah remehin aku. Itu semua setan dalam dirimu yang kerja. Setanmu itu kejam banget. Lupakan. Bukannya sekarang enak? Sekarang kamu udah nemu cinta baru, kan? Aku gak perlu lihat wajahmu lagi. Enak banget ya, bebas total. Kamu bakal dihukum. Kamu yang bilang ke dia. Su Tianlu. Aku gak peduli kamu ngapain ke aku. Tapi aku cuma minta satu hal. Bilang. Ni itu anak kita berdua. Aku harap kamu bisa sembunyikan dari dia sebentar. Anaknya masih kecil. Dia butuh ayah. Aku udah hidup puluhan tahun. Gak perlu orang ngajarin. Gimana ngurusin anak perempuan? Yang aku butuhin sekarang itu. Cari ibu yang layak buat Nel secepatnya. Kamu gak layak jadi ayah sama sekali. Kamu cuma biarin dia pergi. Kamu nunggu Su Tianlu.
Aduh mama kamu. Kamu gimana sih? Kamu, ini. Wah, ini boleh? Hei, Mof. Itu apa? Kamu kenapa? hei, aku ngebut. Dia belok tajam, terlempar sendiri. Parah ga? Dokter bilang apa? Dokter bilang nggak apa-apa. Cuma 2-3 hari. Cuma trauma. Gua nggak apa-apa. Alhamdulillah. Kenapa kamu ceroboh banget sih? Dasar bodoh. Kamu, APA keluargamu tahu? Aku berani kasih tahu mereka. Ibuku perlu tahu bahwa dia nggak bisa cuma hafal doang. Aku telepon mereka, bilang lagi di luar kota. 2 hari lagi balik. Itu juga. Hei, kamu bisa tinggal sendiri di sini nggak, Xiao Hui? Dia nggak dateng? Jangan sebut-sebut dia sama aku. Kita udah putus. Kalian berdua putus lagi? Kenapa kalian berdua suka ribet mulu? Hemo. Kenapa nggak kamu telepon aja dia? Kalian berada di sini. Soal kita berdua. Kamu nggak ngerti. Lagi ngapain sih ribut-ribut? Aku nggak semurah itu. Enggak. Kenapa kamu masih pura-pura jadi pahlawan? Pokoknya enggak. Kamu telepon dia, suruh dia datang sini. Kesempatan bagus buat turun tangga. Sepet dong. Aku nggak berantem. Kayaknya harganya turun, ya kan? Oke. Aku pukul. Hei, Daswan. US, lupakan aja. Bisa nggak dia nggak usah dateng? Hey, shall we? Wah, aku gede dan kuat. Yutong kecelakaan mobil. Kecelakaan mobil apa? Sakit banget, ya? Beneran mau ketemu aku? Ini ide kamu atau ide Yutong? Ada hal baru lagi? Kamu bilang ke Yutong, "Hello Jianaji, aku ketemu dia." Kecelakaan mobil, hei, dia jago banget ngibulin. Bukannya kamu bilang dia jujur? Gue rasa dia nggak jujur sama sekali. Tapi menurut gue, kali ini kayaknya Dazuang beneran ngomong. Udah deh, udah, saya senang-senang. Ada baju lain yang belum gue lihat. Kamu bilang kamu juga. Gede banget. Gimana hasilnya? Si Hui kecil itu mau kamu mati. Mati, oke. Kamu jahat ya? Gue bilang jangan berantem. Kamu malah mesti berantem. Kalau enggak, ya udah beres hubungan kalian. Dia nggak bisa sampai untuk kamu mati kan? Mulut ini terlalu jahat. Oke. HP Camo. Kalian duluan aja. Pergi. Gue mau istirahat sendiri dulu. Kamu duluan. Kami di sini buat jaga kamu. Mau pergi apa? Ayo pergi. Gue mau istirahat sendiri. Oke. Kamu bergerak. Jangan disentuh. Jalan. Matikan TV rusak ini. Foto lagi. Halo, Pak Hi. Kamu di sini. Ini semua gara-gara kamu. Kamu harus biarin gue nelpon Xiao Hui. Sekarang malah bikin dia makin gak enak kan? Salah Hingkyu. Gue cuma mau manfaatin kesempatan buat damaikan mereka berdua, oke? Gue rasa kali ini parah banget. Pak Hi. Hei. Gue wait. Enggak. Hei. Hati-hati. Kamu gak apa-apa? Oke. Ayo, tiduran. Pelan-pelan. Oke. Oh, terima kasih. Ya. Maaf, Pak Hi. Membuatmu khawatir. Tidak apa-apa. Jangan selalu seperti itu di masa depan. Panggil saja aku Kak Mei. Kenapa tidak menelepon aku lebih awal? Hai, bukan masalah besar. Kenapa aku menakut-nakuti kamu? Lagi pula, tidak ada yang mengejar. Membuang dirimu keluar. Sangat memalukan. Jangan lakukan ini lagi. Bagaimana jika benar-benar terluka? Bagaimana aku bisa pantas untukmu dan keluargamu? Bilang, bukan masalah besar. Hai, aku menyesal tidak mengejar bajingan itu. Apa kemampuannya untuk menggertak wanita? Kamu tidak bisa mempertaruhkan nyawa untuk berkelahi. Untukku. Aku tidak tahan. Selama aku pikir itu benar. Itu sepadan. Seorang pria tua. Aku bahkan tidak punya nyali untuk memperjuangkan wanita. Apa-apaan itu? Kamu berkelahi seperti ini? Membuat dirimu babak belur. Apakah kamu mengeluh? Aku tidak akan membiarkanmu menghitungnya sebagai cedera kerja. Apa yang kamu takutkan? Kenapa kamu seperti anak kecil yang belum dewasa? Sangat kekanak-kanakan. Pak Hi. Apakah kamu selalu berpura-pura menarik?
Yutong, aku adalah direktur umummu. Jangan lupa. Oh, benar. Aku membawakanmu makanan dari rumah. Aku tahu rumah sakit tidak punya banyak trik. Bagaimana rasanya makanan? Tidak enak. Aku tidak tahu apakah kamu suka atau tidak. Ayo coba. Aku akan melakukannya sendiri. Bagaimana kamu datang? Satu tangan diinfus. Tangan satunya cedera lagi. Kamu kasihan padaku, ya? Oke, ayo. Boleh? Oke. Kenapa kamu bersikap seperti ibuku? Maksudmu apa? Kamu coba-coba bilang aku tua secara terselubung? Bukan itu maksudnya. Oke, makan lagi. Kamu yang makan. Boleh? Ya, boleh. Wah, senang banget. Enak ya punya pacar yang merawat. Dia bukan pacarku, dia. Oh, kamu belum menikah, kan? Pacar malah lebih langka. Ngomong-ngomong, jangan lupa minum obat nanti. Oke. Kalau begitu, Pak Hi, tolong jangan marah. Dia pasti salah paham. Apa yang ada di mata orang ini? Aku kelihatan jauh lebih tua darimu. Masa aku jadi pacarmu? Aku nggak terlalu nyalahin dia. Kalau kamu nggak cerewet, cukup muda. Kamu memujiku. Masih menyakitiku. Pasti pujian. Puji aku. Oke. Ini pertama kalinya aku memanggilnya Kak Mei. Ini juga pertama kalinya aku benar-benar menikmati perhatian seorang wanita. Dia gak mirip sama sekali dengan wanita kuat yang kuingat. Tapi berubah menjadi seorang cantik. Lembut dan perhatian, wanita sempurna. Selama waktu yang kuhabiskan dengan Xiao Hui, perasaan ini adalah sesuatu yang kuidam-idamkan tapi tak bisa kudapat. Saat ini, aku tak bisa menahan sebuah ide. Kurasa kamu yang minta. Jelas-jelas bilang gak peduli. Kenapa kamu ke rumah sakit lagi? Dia manggil kamu ke sini. Suruh si tua datang lagi. Maksudmu buat jijikin kamu? Betul, dia cuma mau bikin aku jijik aja. Xiaohui, kayaknya Yutong dirawat di rumah sakit itu nggak bohong. Berarti dia nggak bohong. Menurut kamu gimana? Mungkin dia mau kamu datang? Tapi kamu kok cemberut banget. Biarin aja si nenek yang duluan. Jadi maksud kamu, Yutong masih ada perasaan sama aku? Iya, kamu. Pikir-pikir, ternyata Yutong baik sama kamu. Itu kan nggak bohong, ya? Tapi sekarang, Xiao Hui, aku rasa gini. 80% ada hubungannya sama cewek ini. Bener banget. Gitu caranya dia main. Si nenek ini. Lihat tuh si muka putih. Apa-apa keluar. Masa iya dia bisa ambil foto kayak gitu? Apa pingsan? Aku rasa dia cuma kondom buat Yutong. Terlalu lisik dia. Xiao Hui, kerugian bodoh kamu bisa dibilang gede banget. Tapi dia salah orang. Berani-beraninya dia rebut cowok aku, Lu Hui. Mimpi. Dari kecil sampai gede, belum ada yang berani rebut aku sebelumnya. Aku nggak kepikiran. Kamu sibuk-sibuk jemput aku. Aku juga kebetulan lewat tempat kamu.
Gimana nih? Oke kan? Ah, oke. Ah, Oke. kasih. Aku ada air. Oh, hati-hati banget. Oke. Ah, tisu. Lintong, istirahat yang cukup ya. Jangan telat kerja besok. Oh, aku ngerti. Mau pesan apa lagi? Kamu harus ingat, taat disiplin perusahaan adalah tugas setiap karyawan. Kamu tidak terkecuali. Saya hanya lihat kerjaan, paham? Iya, Bu Haha. Kalau gitu saya duluan ya. Dah. Himei, Kamu siapa? beneran nggak tahu atau pura-pura? Saya Casey tahu. Saya Lu Hui, pacarnya Yutong. Ah, kamu pacarnya Yutong. Halo, Jangan sok-sokan. maksud kamu apa? Kok malah tanya saya? Saya yang harusnya tanya maksud kamu apa, kan? Kok saya nggak ngerti omonganmu? Bos perempuan ketemu karyawan muda diam-diam. Asmara kantor baru. Judulnya menarik kan? Ah, Nona Lu, kamu salah sangka ya? Saya cuma antar Yutong pulang. Jangan pura-pura di depan saya. Salah sangka? Foto-fotonya sudah saya lihat semua. Masih mau ngomong apa lagi? Kalau bukan karena kamu menggoda pacar saya, masa Yutong bisa tertipu sama kamu? Kamu benar-benar salah paham. Saya ulangi lagi. Saya dan Yutong tidak ada apa-apa. Tante, sadar diri dikit dong. Sudah saya selidiki semua. Kamu bukan cuma cerai, tapi punya anak. Usiamu hampir 10 tahun lebih tua dari Yutong. 10 tahun? Cuma punya uang sedikit aja sok? Memang ada pesona wanita dewasa. Tapi kamu nggak mikir. 10 tahun lagi, kamu sudah tua banget. Sementara Yutong baru masuk usia 30-an. Puncak kejayaan pria. Masa dia masih mau lihat kamu? Jangan ngaco di sini. Kenapa mau lari setelah berbuat salah? Jangan pikir dengan trik-trik kecil bisa bikin Yutong nggak mau aku. Aku kasih tahu ya, Yutong itu milikku. Nggak ada yang bisa ambil dia dariku. Lu Hui, aku bisa lihat. Apa beneran suka sama Yutong? Aku minta kamu percaya. Aku bukan penghalang kalian berdua. Kalau ada masalah antara kalian berdua, aku minta kamu pulang dan komunikasi yang baik. Jangan seret-seret aku. Orang kayak kamu ganggu pacarku. Dia masih ada hati buat komunikasi sama aku. Aku peringatin kamu Himei. Jauh-jauh dari pacarku mulai sekarang. Aku juga kasih tahu kamu. Dia cuma karyawanku. Urusan pribadimu, selesaikan sendiri ya. Kamu.
kasih duit. Kak Mei, hehe. Di kantor panggil aku Pahia. Merti? Izong Hao. Hai pagi. Nanti datang ke ruanganku. Silakan masuk. Duduk dulu. Oh. Pahi, cari aku ada apa? Lu Hui pacarmu? Kok tahu? Kamu jawab pertanyaanku. Iya atau enggak? Dulu iya, sekarang udah putus. Kami berdua emang gak cocok. Dalam cinta, dua orang asing bertemu. Nggak semua bisa saling menyesuaikan. Kalau ada masalah antara kalian, harusnya duduk dan bicara baik-baik. Jangan gampang putus. Pahi, kenapa bilang ini ke aku? Pasti ada pertimbanganku saat putus sama Xiao Hui. Hizong, jangan-jangan Xiao Hui yang datangi kamu? Yutong, kami berdua nggak ada hubungan apa-apa. Aku nggak mau Xiao Hui salah paham. Tolong kamu pulang dan jelasin ke dia, oke? Jelasin ke dia. Dia harus bisa mendengarkan. Dia bukan Xiao Hui lagi. Hei, aku sedang bersamanya. Aku benar-benar tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan padanya. Lakukan saja ini untukku, oke? Yutong, aku sudah punya cukup banyak masalah sekarang. Aku tidak ingin lagi disakiti oleh kesalahpahaman yang tidak ada itu. Aku mohon kamu jangan mempermalukanku lagi, oke? Aku mengerti. Dia tidak akan mengganggumu lagi nanti. Mei Jie. Andai saja Xiao Hui bisa seperti kamu. Apa yang kamu lakukan? Kamu mau menakutiku sampai mati ya? Kamu pergi menemui Mei. Yo, kakak Mei sangat penuh kasih sayangkan. Aku tanya padamu, apakah? Lalu apa? Urusan kita sendiri. Kita selesaikan sendiri, oke? Kenapa kamu selalu mengganggu orang lain? Tolong jangan ganggu dia lagi nanti. Yo, sekarang sudah mulai melindunginya ya. Xiao Tong, berhenti terobsesi. Hari-hari kamu tertipu. Siapa yang tertipu? Hime ini dari awal sudah merencanakan untuk menjerumuskanmu. Dia buat alasan untuk mengambil foto-foto jelek itu darimu. Kemudian dia memasukkanmu ke perusahaan. Dia ingin menguasaimu. Jangan bodoh lagi, oke? Berhenti bicara omong kosong. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Berhenti jadi naif, nak. Kondisi kita seperti sekarang ini, itu salah dia. Terus terang saja, dia cuma menyukai kamu yang masih muda. Dia ingin sapi tua makan rumput muda. Kamu tidak mengerti? Xiao Hui, sekarang kita berdua punya kepribadian yang berbeda. Ini tidak ada hubungannya dengan kakak Mei. Kita sama sekali tidak berada di jalan yang sama. Coba pikir berapa banyak kita bertengkar tahun ini. Itu banyak. Ayah kita lupakan saja. APA? Lupakan saja. Kamu mau ninggalin aku demi wanita tua itu? Kamu benar-benar hebat. Jangan selalu meletakkan masalah ke orang lain. Kamu tidak bisa lihat keburukan yang ada pada dirimu sendiri? Kamu memang benar-benar tidak olehnya. Bangun, anak kecil. Aku bangun. Kamu yang seharusnya bangun. Xiao Hong. NAK. Guo, kenapa baru sekarang datang? Aku sekarang. Wah, jangan ganti sepatu, masuk saja. Jadi ada apa? Ini mengancam nyawa. Yudong benar-benar mau putus denganku kali ini. Dia serius kali ini. Kamu bilang apa? Kok bisa? Hei, cepat, jangan khawatir. Kamu duduk dan ceritakan padaku. Kurasa pasti si nenek tua yang mendorongnya. Kalau tidak, pinjam dari 3 empedu anak-anak. Dia bahkan tidak berani putus denganku. Nah, si nenek tua ini, dia bisa memberikannya pada anak. Mungkin kamu tidak bisa memberikannya. Kamu sangat pasif sekarang.
Aku tidak mengerti maksudmu. Gunakan otakmu. Kalau mau berhadapan langsung, pasti tidak berguna. Pria seperti Xiao Tong, dia makan yang lunak dan tidak yang keras. Untuk memenangkan hati pria, kamu harus mulai dari kelemahan pria. Kelemahan pria oke. Menurutmu apa yang paling menarik bagi anak-anak? Hei Paman Liu. Maaf nak. Sikapku agak berlebihan siang ini. Aku minta maaf padamu. Kuharap kamu bisa datang ke rumahku sekarang. Hal-hal antara kita. Aku ingin duduk bersamamu dan memperjelasnya. Bukankah kamu ingin hasilnya? Boleh tidak? Kamu bejenggan metafora. Yu Yan. Berikan padaku. Hei, Halo, aku Hime. kamu benar-benar percaya padaku? Hahaha. Saudari Mei. Pak Hi, bolehkah saya masuk? Silakan duduk. Saudari Mei akan memberimu hadiah kecil. Kalau suka, kamu bisa tinggal. Kalau tidak suka, robek saja. Tidak mungkin bilang tidak suka, kan? Lagi pula, semalam saya melukis sepanjang malam. Tidak masalah kalau benar-benar tidak suka. Sungguh. Yutong. Gadis di sebelahmu lebih muda, lebih cantik dan layak disayangi. Kenapa kamu memperlakukan saya? Mei, saya tahu siapa yang kamu maksud. Xiaohui muda dan cantik. Juga menarik banyak pria. Tapi itu sama sekali bukan yang saya inginkan. Kami berdua tidak mungkin. Tapi kalian berdua cocok. Cocok. Kalau hanya dilihat dari luar. Orang itu cocok untuknya. Lebih banyak pria dan wanita. Tapi benar-benar sepadan untukmu. Orang yang bisa memahami dirimu sendiri. Tidak ada hubungannya dengan penampilan dan usia. Ada status apa lagi? Seperti saya bersamamu. Saya seperti diri saya sendiri. Saya adalah Yutong yang sebenarnya. Kamu seharusnya tidak mengatakan ini padaku. Saudari Mei, saya tahu kamu akan bilang saya tidak bisa mengendalikan diri. Tapi saya tidak bisa menahan diri. Bukankah dikatakan banyak hal sudah ditakdirkan Tuhan? Seperti malam saya bertemu denganmu. Lalu apa yang terjadi? Kebetulan, saya datang ke perusahaanmu. Saya rasa ini semua diatur oleh Tuhan. Hanya untuk membuatku mengenalmu. Lalu masuk ke hidupmu. Akhirnya masuk ke duniamu. Tapi kemudian saya sadar. Begitu masuk ke duniamu, saya tidak bisa kembali ke kehidupan lama. Yutong, kamu bukan anak kecil lagi. Banyak hal yang harus kamu pertimbangkan matang-matang. Tidak. Ini bukan salahmu. Saya mengacaukan hidupmu. Saya wanita yang sudah bercerai. Aku masih mengasuh anak-anak. Aku masih lebih tua 9 tahun darimu. Aku. Mei, aku tidak peduli. Jadilah pacarku. Janjilah padaku. Oh, berhentilah membuat masalah. Kalau kamu masih bertingkah seperti ini lagi, aku sungguhan akan mengeluarkanmu dari perusahaan. Aku tidak sedang bertingkah. Aku serius.
Pulang selarut ini. Aduh, kamu membuatku sangat kaget, Yutong. Aku sudah menunggumu lebih dari 1 jam. Kenapa kamu belum pulang? Apakah aku sudah berhenti bicara? Aku akan selalu menunggumu. Untuk apa kamu menungguku? Sudah sangat larut. Hanya kamu yang tersisa di perusahaan. Aku khawatir perjalanan pulangmu tidak aman. Aku ingin pulang bersamamu. Ah, tidak apa-apa. Selama ini aku sudah selesai kerja pada jam segini. Ah, Nel tinggal di asrama sekolah. Ah, tidak terlalu menyenangkan kalau aku pulang sendirian. Rumahku kosong. Mulai sekarang, setiap hari pada jam segini, Aku akan mengantarmu pulang setelah kamu selesai kerja. Oke? Yutong. Ya, jangan lakukan itu. Kita berdua tidak mungkin bisa bersama. Apakah aku? Kamu tidak punya perasaan apapun padaku. Oke, aku bisa katakan padamu sekarang. Janjilah padaku. Bisakah kamu berjanji untuk bersamaku? Janjilah padaku, janjilah. Kalau janji pada pun, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Minta, lepaskan aku. Tolong janjilah padaku. Lepaskan aku. Jangan lakukan ini. Janjilah padaku. Ya, orang tua sudah pergi. Duduklah dan makan perlahan. Kalau kamu terburu-buru, tidak akan tercerna dengan baik. Ada kabar baik apa? Ini pasti bikin kamu senang. Gak ada yang hari ini aku lagi seneng banget. Aku buru-buru nih. Aku duluan ya? Iya, oke. Mau makan apa dulu sebelum pergi? Anak ini sih. Umur berapa kamu? Belum siap nih. Hahaha. Masuk. Meiji oke. Semua yang perlu diubah udah aku tandain. Oke, coba aku lihat. Kayaknya bagian ini masih. Oke. Ada apa? Gak. Kenapa nih? Coba lihat ke dalam. Aduh, ini lagi. Xiao Tong, aku udah mutusin buat ninggalin dunia ini. Temui aku buat terakhir kali. Xiao Tong cepetan cari Xiao Hui. Wah, gimana kalau beneran? Oke. Ayo. Aduh, ayo. Xiao Hui, ada. Cepetan turun. Deng Aaron OM. Kalau ada yang mau dibicarain, turun dulu ayo. Jangan ganggu aku. Aku punya anak. Deng Aaron OM. Ayo turun. Jangan ganggu aku. Kamu akan di sini? Kok baru dateng? Aku di rumah sama ibumu dan angkat telepon Xiao Hui. Ibumu sekarang, buruan. Sampai jumpa Xiao Hui gitu. Xiao Hui, kamu gila apa? Kamu turun. Ayo lagi. Dan aku lompat. Xiao Hui. Aku gak mau pergi. Jangan gegabah. Aku ingin kau berjanji selamanya padaku. Jangan putus denganku. Aku ingin kau bersumpah. Xiao Hui, apa gunanya kau melakukan ini sekarang? Tidak bisakah kita hanya bersama dan kemudian berpisah dengan baik? Aku tidak peduli apakah kau bersumpah atau tidak. Apakah kau ingin ibumu meninggal? Aku akan melompat. Hei, aku bersumpah. Bersumpahlah lalu kau turun kemari. Aku ingin kau bersumpah. Segera mengundurkan diri dari perusahaan wanita tua itu. Kau tidak setuju, kan? Tidak setuju. Benarkah? Jangan berbohong padaku. Oh, dia tidak akan berbohong padamu. Dia tidak bohong. Turun kemari, Xiao Hui. Paman berjanji padamu. Ayo, turun kemari. Cepat, kemari cepat. Kau bilang apa kontradiksi yang tidak bisa diselesaikan? Haruskah sampai membuatnya jadi seperti ini? Maaf, Paman. Aku tidak sengaja. Kau memang sengaja melakukannya.
Kalau tidak, bagaimana aku bisa di sini? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Tidak bisakah kau memberitahuku tentang hal sebesar ini? Xiao Tao, ternyata kau sudah berjanji padaku. Apakah kau mau mengingkari janji? Kupikir lebih baik kita putus saja. Aku hanya datang untuk menyelesaikan semua ini. Tidakkah kau mengerti? Aku cuma mau kau tahu bahwa kau adalah milikku. Tidak ada yang bisa mengambilmu dariku. Jika kami baik, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Aku sudah terlalu lama menahanmu. Xiao Chao, Xiao Chao. Kau bajingan. Oh hahaha. Hei, kenapa kau kembali? Bagaimana keadaan Xiao Hui di sana? Ah, Kau tidak perlu khawatir tentang dia. Bagaimana kabarmu? Dia orang yang benar-benar menyalahkan jiwa. Aku rela melompat dari gedung tinggi. Dia hanya mengarang bohong untuk membawaku ke sana. Memaksaku untuk bersatu kembali dengannya. Dia terlalu berlebihan. oh. Nah, apa yang kamu katakan padanya? Sudah kukatakan padanya. Tidak ada lagi yang bisa dibicarakan di antara kita. Ini sudah berakhir. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Seorang gadis rela bunuh diri untukmu. Kenapa kamu tidak bisa menerimanya? Mei, kamu tahu kan? Aku melakukan ini bukan hanya untuk diriku. Aku juga melakukan ini untuknya, oke? Pikirkan saja, dua orang yang tidak cocok. Harus dipaksa disatukan. Kamu tidak akan pernah bahagia menjalani kehidupan seperti itu, kan? Yutang, pikirkanlah baik-baik. Xiao Hui menjadi sangat menderita karena kehadiranku. Kalau kamu bicara seperti itu, aku malah merasa lebih tidak tenang. Mei, kamu sangat salah paham. Meskipun tanpa kamu, aku tidak akan bahagia lama bersamanya. Tidak akan pernah merasa bahagia. Dia sudah dimanjakan sejak kecil. Aku berasal dari dunia yang sama sekali berbeda dengannya. Lagi pula, ada banyak masalah di antara aku dan dia. Yang sama sekali tidak bisa diselesaikan. Aku selalu berpikir dia bisa berubah perlahan. Menjadi dewasa perlahan. Pada akhirnya, aku menyadari bahwa aku tetap salah. Kak Mei. Sebenarnya ketika aku pertama kali masuk ke perusahaan, kesan pertamaku tentangmu tidak baik. Aku selalu merasa bahwa kamu adalah tipe wanita. Suka bermain api di balik layar. Baru kemudian aku menyadari. Sebenarnya kamu juga memiliki banyak kesulitan. Mungkin itu sudah takdir. Yang membuatku bisa melihat sisi lemahmu. Yang menumbuhkan niat di hatiku untuk melindungimu. Itu adalah hal yang sangat indah. Dari cinta menjadi benci. Dari benci menjadi cinta. Sebenarnya hanya berjarak satu langkah kecil saja. Ya, aku tidak sebaik yang kamu katakan. Kalau tidak, Sutianlu tidak akan membuat masalah sebesar ini dengan aku. Itu karena dia tidak pantas mendapatkanmu. Pokoknya, aku merasa kalau bersamamu, aku akan mendapatkan perasaan tenang dan aman. Perasaan ini tidak pernah aku dapatkan saat bersama Xiao Hui. Ini jam kerja kita sekarang. Kau benar-benar mau ngobrol sampai selesai kerja di sini? Kalau begitu, tunggu aku setelah selesai kerja. Aku akan tunjukkan pemandangan terindah di kota ini padamu. Oke. Apa yang kau katakan? Bunuh diri tidak akan berhasil. Dia bahkan tidak peduli apakah aku hidup atau mati. Xiao Hui, menurutku, dia memang tidak pernah peduli. Apakah dia sudah melihat bahwa kau tidak berani benar-benar mati? Awalnya, berapa banyak wanita yang bunuh diri karena memang benar-benar ingin mati? Bukankah tujuannya hanya untuk mendapatkan simpati dari pria? Saya Kui. Menurutku Yutong tidak mencintaimu lagi. Lebih baik lupakan saja dia. Ah, sudahlah. Aku sudah melakukan begitu banyak hal untuk dia. Kau bisa ceritakan sekarang padaku. Teman sekelas lama, kau sudah melihat situasi ini sekarang. Apakah masih ada kesempatan untuk memulihkannya? Di mata Xiao Hui, tidak ada kata tidak mungkin. Wanita busuk itu sudah membuat Yutong jadi sangat patuh padanya. Aku ingin ungkapkan dia di depan Xiao Tong. Hei Xiao Hui, kau tidak boleh melakukan itu. Kau membuat keributan seperti ini hanya akan membuat keadaan jadi lebih buruk. Aku tidak peduli. Pokoknya Yutong adalah milikku.
Aku tidak akan pernah izinkan siapapun mengambilnya dariku. Hei Xiaowei Xiaowei. Hei, ayo pergi-pergi. Kita mau pergi mana? Jika sudah bertemu, ajak kau melihat pemandangan terindah di kota ini. Ikut aku saja. Hei. Tempat ini di mana? Ini dia. Ini adalah pemandangan terindah di kota ini yang aku katakan. Ah, benar-benar indah. Kau lebih indah di hatiku. Wah, sudah sekian lama tinggal di kota ini. Aku tidak tahu ada tempat seindah ini. UPS, sayangnya waktunya terlalu singkat, kan? Matahari akan segera terbenam. Ya, hal indah memang selalu berlangsung singkat. Karena itu, kita harus belajar menghargai apa yang kita punya. Sebenarnya, beberapa orang, beberapa hal, bisa saja terlewatkan secara tidak sengaja. Nak, kenapa kamu tiba-tiba terlihat sangat dewasa begini? Sudah mengalami banyak hal. Tentu saja jadi lebih dewasa. Menurutku, mengalami terlalu banyak hal bukanlah hal yang bagus. Aku rasa aku ingin kembali ke masa kecilku. Yang sederhana dan polos. Tidak terlalu banyak hal yang harus dikhawatirkan. Baiklah, kita tidak bahas itu lagi. Mari nikmati matahari terbenam ini dengan tenang. Kat, suatu hari nanti aku akan mengajakmu melihat pemandangan terindah di seluruh dunia. Hehe.